Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsawini Hidayanti. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Apa itu CSR? CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab kepada sosial maupun lingkungan sekitar. Menurut John Elkington dalam bukunya yang berjudul Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business pada tahun 1998, CSR dibagi atas 3 fokus, yaitu profit, planet, dan people. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan menciptakan sustainable atau stabilitas dalam perusahaan seperti gambar di samping. Kemudian ada perkembangan CSR dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 1950, yaitu dimulainya era CSR modern. Raja Guguk pada tahun 2008 menyatakan bahwa diskusi pertama tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi lahirnya tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya ada perkembangan CSR di tahun 1960-an yang ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan dalam upaya untuk menormalkan atau lebih tepatnya menyatakan apa artinya CSR. Pada perkembangan definisi CSR di tahun 1970-an, Harold Johnson pada tahun 1971 mendefinisikan CSR adalah bisnis melaksanakan program sosial untuk menambah keuntungan bagi organisasi mereka. CSR dianggap sebagai maksimalisasi keuntungan jangka panjang. Selanjutnya ada beragam penelitian pada tahun 1980-an. Pada tahun tersebut, penelitian Carroll pada tahun 1983 menyatakan CSR meliputi pelaksanaan bisnis sehingga ekonomi menguntungkan, taat hukum, etika dan sosial mendukung. Lalu ada kelanjutan tema-tema alternatif di tahun 1990-an. Pada tahun tersebut, konsep CSR dijadikan sebagai titik dasar untuk konsep dan tema terkait lainnya seperti teori stakeholder, teori etika bisnis, dan corporate citizenship. Pada tahun 2000-an, CSR ekonomi hijau dan ISO 26000, John Berger and Friends pada tahun 2004 menyebutkan saat ini memasuki tantangan baru dalam pengelolaan makro CSR. Sebagai konsekuensi tidak langsung dari kenaikan pendapatan yang signifikan dari dunia industri pada negara lokasi dan masyarakat, serta isu-isu yang menguat tentang korupsi, hak asasi manusia, dan lambatnya kemajuan demokrasi di negara berkembang. ISO 26000 tentang Social Responsibility merumuskan bahwa tanggung jawab korporasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya dalam masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap perkembangan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan, mentaati peraturan dan perundang-undang yang berlaku, konsisten dengan norma perilaku internasional dan terintegrasi dalam organisasi, serta diimplementasikan dalam seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi korporasi. Terakhir adalah CSR di masa depan. CSR mencakup dua aspek, bisnis dan sosial yang hanya akan berhasil jika konsep penerapannya mampu menjelaskan dampak yang ditimbulkannya. Semakin ketatnya persaingan global justru akan semakin menempatkan CSR sebagai isu yang semakin penting. Selanjutnya ada manfaat CSR. Manfaat CSR dibagi 3. Yang pertama ada manfaat CSR bagi masyarakat. Menurut Tanaya pada tahun 2004, esensi CSR merupakan wujud dari giving back dari perusahaan kepada komunitas atau masyarakat sekitar yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar atau stakeholder. Yang kedua, ada manfaat CSR bagi pemerintah. Kegiatan CSR dapat meringankan tujuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta yaitu perusahaan. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manfaat CSR bagi korporasi, di antara lain mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial, dan membuka peluang pasar lebih luas. Contoh dari CSR adalah PT PLN Persero.
PLN bertekad untuk menjelaskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contoh CSR yang dilakukan PLN adalah diantaranya: yang pertama ada program tanggung jawab sosial perusahaan, berupa kegiatan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait. PLN melakukan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jabar tentang SUTT atau SUTET. Community Service, yaitu program bantuan yang memberikan bantuan bencana alam, bantuan perbaikan saran ibadah, air bersih, dan lain-lain. Dan Community Empowering, yang terdiri dari program yang memberikan akses lebih luas seperti bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET. Bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Bantuan alat pertanian kepada kelompok Tani Ngaran Jaya Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah, serta bantuan pengembangan pola tanam pada SRI Produktivitas Tinggi. Yang kedua adalah program Desa Mandiri Energi, di antara lainnya ada pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang dibangun di beberapa lokasi, yaitu Desa Pesawaran Indah Lampung, Dusun Lebak Picung, Desa Adat Susuan Karang Asem, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembangkit listrik biogas, pendidikan dan penyulukan, serta pelestarian alam, termasuk penghijauan. Yang ketiga, program pengembangan masyarakat, yaitu program kemitraan atau PK, dan program bina lingkungan. Dan penjelasan materi Corporate Social Responsibility atau CSR dari saya, semoga pengetahuan yang saya berikan dapat memberikan manfaat. Apabila ada kesalahan berupa penulisan ataupun pengucapan serta materi yang saya berikan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.